Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya akan menyampaikan satu hadis dari Rasulullah yang saya pernah dengar dan saya hafalkan dari kaset Buya Hamka dulu waktu saya masih remaja ya, tahun 80-an itu. Ya kan? Jadi ada pemuda di kaset itu, kata Buya Hamka, duduk termenung katanya di masjid waktu duha, waktu hari, bahasanya Buya Hamka itu hari apa istilah, matahari itu sepenggalah naik, bahasa pujangga baru itu kan ya. Jadi maksudnya kira-kira jam 9, jam 10 duduk termenung, terus ditegur sama Rasulullah, wahai anak muda, kamu kelihatannya termenung, ada apa? Saya perhatikan kamu termenung. Ya Rasulullah, saya termenung karena saya punya hutang, waktu sudah tiba katanya, jatuh tempo, tapi saya belum ada uang untuk membayar. Ini percakapan di kaset itu ya, sekitar 40 tahun yang lalu, ya kan, 80 sampai 2024 sekarang, tanggal 1 November, berarti kan sudah berapa, 24 tahun yang lalu. Maukah kamu saya tunjukkan, saya ajarkan satu doa yang nanti utang kamu bisa lunas? Mau ya Rasulullah. Terus ada 8, kata Buya Hamka, 8 hal yang diajarkan. Dan nanti setelah dihafalkan itu, pemuda itu ketemu lagi sama Rasulullah dengan wajah yang berseri-seri. Ya Rasulullah, saya sudah bisa melunasi hutang saya. Kira-kira gitu ya. Sekarang kita sampaikan hadis Rasulullah, kata Buya Hamka, mengajarkan lewat kaset itu hadis Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Artinya, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepada engkau dari minal hammi wal hazan, dari sedih dan duka cita. Sedih memikirkan, ham itu hamun, sedih karena memikirkan yang belum terjadi di masa yang akan datang. Tapi hati sudah sedih pada perkara yang dipikirkan, kata Buya Hamka, belum tiba. Nah, ini yang melemahkan hati, yaitu rasa duka, rasa sedih karena mengingat hal-hal yang belum terjadi dan yang membuat dia sedih. Terus minal hazan, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari hazan, itu duka cita, kata Buya Hamka. Mungkin karena ada orang yang kita cintai mati ya, barang yang kita cinta hilang, membuat hati kita itu duka karena yang kita cintai hilang, yang kita harapkan di masa lalu tidak terjadi. Nah, ini membuat jiwa itu lemah ya. 2, yaitu sedih karena memikirkan yang belum terjadi, dan hati juga sedih karena memikirkan barang yang sudah hilang, yang tidak sesuai harapan di masa lalu. Ini yang menghambat kemajuan hidup, kata Buya Hamka. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari sifat ajas. Ajas itu lemes, lemah, jadi nggak pengen mengerjakan apa-apa, dan juga kasal itu malas ya. Buya Hamka menganjurkan kalau ada sifat lemah ya dan malas itu, coba katanya ke
psikiater atau bukan psikiater, psikolog ya, barangkali bisa dibantu. Mengapa kok hidup itu rasanya malas saja, lemah ya. Nggak ada energi dalam hidup. Begitu yang pernah saya ingat ya. Kemudian a'udzubika minal jubni wal bukhli, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat jubun, sifat pengecut, itu yang kelima, dan sifat bukhli, sifat kikir, pelit ya. Ini sifat penyakit hati, ini sifat kita berlindung kepada Allah dari sifat tidak berani menghadapi hidup ya, gentar menghadapi masa depan, sifat jubun ya, pengecut ya. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari sifat bukhl, pedit, bakhil ya. Nah, sudah 6 itu penyakit hati yang bisa merintangi kemajuan hidup yang manusia. Dan sekarang yang ke-7 dan 8, Allahumma inni a'udzubika minad-dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hutang dan juga pengaruh orang yang memberikan hutang, sehingga jiwa kita itu tidak merdeka lagi. Allahumma inni a'udzubika minad-daini wa qahrir rijal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari lilitan hutang dan pengaruh orang lain, sehingga jiwa kita tidak merdeka lagi. Itulah pelajaran yang pernah saya hafal, hadis Rasulullah yang sangat berguna, sehingga pemuda tadi, kata Rasulullah, satu hari kata Buya Hamka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, doa itu sudah aku hafalkan dan sudah aku amalkan, dan hutang sudah terbayar. Satu cerita singkat hadis Rasulullah yang kemudian saya pakai panduan dari Rasulullah itu, yang sudah disampaikan 15 abad yang lalu dan memandu hidup saya sampai sekarang, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tadi ada yang keliru ya, bukan minad dain tapi min ghalabatid daini wa qahrir rijal, yaitu berlindung dari ghalabatid dain, lilitan hutang dan pengaruh orang lain, yang sehingga pengaruh orang lain itu membuat jiwa kita tidak bebas merdeka karena pengaruh tekanan dari orang lain itu. Saya ulangi ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semoga ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan?
mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 aja. syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.